Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Jami'ah Rahman, hari ini kita baca kitab Irsyadul Anam, sudah sampai di halaman ke-9, baris 10, baris yang ke-10 dari atas ya, rukun yang ke-12 dalam sholat, rukun yang ke-12. Kemarin kita sudah sampai rukun yang ke-11, yaitu membaca tasyahud akhir. Maka sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun afdolnya maka nanti akan datang pula dengan segala maknanya. Ya, itu sampai kemarin. Qala mu'allifullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Rukun ke-12 ketemu. Memberi salam, maka sekurang-kurangnya assalamualaikum sekali. Adapun afdolnya maka nanti akan datang serta segala maknanya. Maksudnya nanti akan datang itu nanti di penjelasan berikutnya, di halaman berikutnya nanti ada. Segala maknanya. Rukun ke-13 tertib, artinya beratur satu per satu daripada segala rukun sembahyang atau rukun sholat yang tersebut adanya. Faslun, segala rukun sembahyang yang tersebut terbahagi atau terbagi dengan tiga bagian. Pertama-tama rukun qalbi, artinya rukun qalbi itu rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati, ada di dalam hati ya. Maka yaitu niat sholat termasuk rukun qalbi. Kedua rukun qauli, jadi dari 13 atau 17 berikut tumakninah, rukunnya dibagi 3. Rukun qalbi yaitu niat, dan rukun qauli artinya yang diwajibkan mengucap dengan dia, harus diucap. Rukun qauli itu harus keluar di lisan sampai sebana. Yaitu termasuk rukun qauli yaitu takbiratul ihram dan Fatihah dan tasyahud akhir dan sholawat padanya dan salam yang pertama. Dan ketiga rukun fi'li, artinya yang diwajibkan membuatkannya dengan kelakuan, wajib dilaksanakan dengan kelakuan, yaitu berdiri qiyam dan ruku dan i'tidal dan 2 sujud dan duduk antara 2 sujud dan duduk tasyahud akhir dan tertib adanya. Allahu a'lam bishawab. Ayo, Banur ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun ke-12 memberi salam, maka sekurang-kurangnya assalamualaikum sekali. Adapun afdolnya maka nanti akan datang serta segala maknanya. Rukun ke-13 tertib, artinya beratur satu persatu daripada segala rukun sembahyang yang tersebut adanya. Faslun, segala rukun sembahyang yang tersebut terbagi dengan 3 bagian. Pertama rukun qalbi, artinya rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati, maka yaitu niat sembahyang. Kedua rukun qauli, artinya yang diwajibkan mengucap dengan dia, yaitu takbiratul ihram dan Fatihah dan tasyahud akhir
dan sholawat padanya dan salam yang pertama. Dan ketiga, rukun fi'li, artinya yang diwajibkan membuatkannya dengan kelakuan, yaitu berdiri qiyam dan ruku dan i'tidal, dan dua sujud dan duduk di antara sujud, dan duduk tasyahud akhir dan tertib padanya. Nah, Sabudin, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-12, rukun ke-12 bermula salam, maka sekurang-kurangnya assalamualaikum sekali. Adapun Afdolnya maka nanti akan datang serta sekali segala kalau kaf ada tuh. rukun ke-13 tertib, artinya Beratur beratur satu satu persatu daripada segala segala rukun sembahyang yang tersebut. adanya. Ya, udah cukup Pak, terusin Pak. Pak, Bapak ini saya terusin Pak. Paslun. Nah, Yang kedua adanya paslun segala rukun sembahyang yang tersebut terbagi dengan 3 bagian. Pertama, rukun qalbi, artinya rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati, maka yaitu niat sembahyang. Kedua, rukun qauli, artinya yang diwajibkan mengucap dengan dia, yaitu takbiratul ihram dan Fatihah dan tasyahud akhir dan sholawat padanya, dan salam yang pertama. Dan tiga rukun fi'li, artinya yang diwajibkan membuatkannya dengan kelakuan, yaitu berdiri qiyam dan ruku dan i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir dan tertib adanya. ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita masuk ke rukun yang ke-12, yaitu salam. Di sini salam mengucapnya itu adalah rukun apa? Rukun kauliyah, rukun perbuatan yang wajib diucap. Salam yang pertama yang wajib itu salam yang pertama. Andaikan kita sholat, salam yang keduanya kita nggak ucap, sah apa nggak sholatnya? Sah, karena yang diwajibkan yang termasuk dalam rukun adalah salam yang pertama. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Ada yang nambahin assalamualaikum warahmatullah. Bahkan ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khilafiyah. Namun kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti mazhab Syafi'i sampai dengan assalamualaikum warahmatullah, karena tambahan kasih sayang Allah. Warahmatullah itu dengan harapan kita juga mendoakan kepada samping kanan dan kiri kita supaya dapat roh. Makanya enaknya sholat berjamaah begitu. Kalau di masjid begitu teman kita nengok satu sama lain kanan kiri kita dapat tuh rahmatnya, dapat tuh kasih sayang dari Allah, berkah daripada sholat berjamaah. Coba kalau kita sholat sendiri, warahmatullahnya itu buat siapa? Kasih sayang Allahnya buat siapa tuh? Kalau kita sholat sendiri, buat sendiri dan buat tempat yang kita sholatin, yang kita jadiin tempat
sholat. Kalau kita sholatnya di rumah buat keluarga kita, karena kalimat assalamualaikum itu jamak, kumnya jamak, kalian yang mana, yang ada di tempat itu. Itu warahmatullah, dapat rahmat, dapat keselamatan. Makanya enak jadi orang Islam, tiap hari dapat doa, tiap hari dapat doa sesama muslim. Dan ibadah yang paling afdol adalah manakala kita mendoakan seseorang, orang yang kita doain nggak tahu kita doain. Kalau guru didatengin murid, Ustadz minta doanya, Habib minta doanya, itu udah pasti tahu yang kita doain siapa. I'tikad untuk ikhlas kita sulit, Pak. I'tikadnya untuk ikhlas adalah sulit manakala kita dimintain doa. Bisa jadi itu juga kemudorotan buat kita. Ada rasa, wih, gile, doa gua laku. Oh, doa gue mustajab, karena ada rasa tuh. Itu sulit tuh. Tapi ketika kita ikhlas mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, setiap kita sholat berjamaah rasanya kita ikhlas-ikhlas aja. Padahal kita udah mendoakan orang kanan kirinya. Kita nggak sadarin tuh. Nah, disitulah keberkahan dan kemuliaan umat Islam, saling mendoakan ada di ucapan salam. Makanya sunnah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita di mana aja ketemu ya ngucapin salam. Ngucapin salamnya sunnah. Ketika dengar salamnya, jawab salamnya wajib. Karena apa wajib? Orang udah ngedoain kita nih. Assalamualaikum warahmatullah. Kok Ustadz di tempat lain itu dibacanya jamak? Assalamualaikum bukan assalamualaika. Assalamualaika ya boleh, assalamualaikum ya juga nggak apa-apa. Kenapa? Assalamualaikum yang ada di tempat itu kan bukan kita doang, tanah yang kita injak, langit yang kita junjung. Di sekitaran tempat itu kan banyak makhluk yang mungkin nggak nampak sama kita. Begitu, itulah indahnya Islam. Segala makhluk Allah di situ. Assalam asmaul husna, nama yang baik bagi Allah yang memberikan keselamatan terkait dengan Islam. Salama yusallimu salamatan salam. Asal kalimatnya kan Islam begitu. Kalau orang Islam udah pasti selamat, modalnya itu. Modal awalnya dikasih sama Allah, saling mendoakan di kalimat salam. Makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama kita maklum ketika negosiasi mau dijemput nyawanya oleh malaikat Ijrail, nanyain kita semua, bagaimana umatku? Dia minta persyaratan, beliau minta persyaratan. Dikasih persyaratan, dipenuhin persyaratannya, separohnya umatnya masuk, nggak mau. 80%-nya juga belum mau. Sampai akhirnya 3 kali balik, Israel bilang, ya, semua umatmu bakalan masuk surga ilaman aba. Makanya ada hadis tuh, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Siapa yang nggak mau? Rasulullah. Ada sahabat nanya, yang nggak mau adalah yang nggak mau ngejalanin syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Itu termasuk golongan orang yang nggak mau. Selama dia beragama Islam, berusaha menjalankan syariat agama Islam, walaupun katakan belang mentong, walaupun kadang-kadang kayak kolak cemplung, kalau kata orang Romaun kayak kolak cemplung, timbul tenggelam, ngaji sebulan sekali. Ada orang sono, tanggung Ustadz, bagi jauh, betul apa enggak? Orang sono bukan orang sini. Lagi Ustadz,
Ngajinya lagi jauh Ustaz, tanggung ini. Belum tupo. Iya, ngajinya sebulan sekali, tapi alhamdulillah itu pun masih dapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan. Tapi alangkah bagusnya beda lagi, apakah sama orang yang biasa-biasa saja dengan orang yang istiqomah yang terus berusaha memelihara dirinya? Beda, Pak. Beda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Janji Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an, Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu ke derajat yang lebih tinggi. Berbeda makanya kalau kita ada kendala, kok temen kita kagak, kita sering dikasih ujian, menurut kita ujian, tanpa kita sadari bukan ujian, tetapi sesungguhnya bala atau teguran. Pak, orang yang ujian, orang yang sekolah apa enggak? Orang yang sekolah, artinya apa? Orang yang belajar, baru ada ujian. Nah, kita belajar kagak, pengen ujian. Iya, bisa banget ngomong, saya lagi diuji nih, Masya Allah, ngaji jarang. Enggak, bukan orang sini, jangan tersinggung, orang sono. Ujian, makanya jangan cepet-cepet. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu, ya Allah, nikmat banget ya Allah, Engkau masih sayang pada hamba ya Allah, hamba masih ditegur. Rupanya tiap malam Selasa Ar-Rahman mikrofonnya doak-doakan. Ngerti gak orang sini doak-doakan? Kenceng banget, kedengeran. Rumah saya nggak jauh dari masjid. Tuh Ustadz jauh-jauh dari maghrib udah nyampe, pulang kadang-kadang bisa sampai jam 10. Lah ini yang setompoan maling, bahasa sini tuh yang deket. Ya Allah, ketika ditegur sama Allah ngerasa, ya Allah, itu kita introspeksi diri. Kalau kita mengintrospeksi diri, lama-lama itu tetesan iman bagaikan Allah meneteskan hidayah, itu bagaikan tetesan air hujan yang ngidupin tanah di padang gersang. Setetes, oh iya, bener juga, gua kan kagak sekolah, gua kan jarang banget ngaji. Ngaji sama baca sama apa enggak, Pak? Nggak beda. Oh enggak, gua udah ngaji Quran. Bukan ngaji Quran, itu baca. Berbeda. Yang mengkaji itu sama membaca beda. Oh, gua ngaji mulu nih. Kalau orang Betawi dulu bilang kan membaca Quran itu ngaji. Padahal bukan sebatas ngebaca aja. Kenapa? Mohon maaf lahir batin. Adat istiadat Betawi, kalau yang namanya ngaji paling getol, paling doyan zaman dulu, bukan anak sekarangnya, bukan. Anak dulunya. Kalau yang katanya milih mana sekolah sama ngaji, orang tua dulu pasti kerasnya di ngaji daripada di sekolah. Kenapa? Dengan sekolah kita bisa jadi pintar, bener, pintar secara ilmu dunia. Tapi kalau di pengajian, ketika kita mengabdi kepada guru, berkhidmat kepada tempat pengajian kita, berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada syiar agamanya Allah, itu akan tumbuh kecerdasan jiwa kita, bukan cuma sekedar lahiriah. Makanya sekarang jangan salahin, banyak siswa yang notabene-nya dia siswa sekolah lebih berani daripada gurunya, karena hanya membentuk kecerdasan atau kepintaran otak saja, tapi tidak ditumbuhkan kecerdasan jiwa. Beda sama siswa zaman dulu atau bapak-bapak kita dulu. Biar kata mohon maaf bacanya terbata-bata secara Latin ejaan Indonesianya, tapi karena takutnya, cintanya sama guru, pengabdiannya kepada ilmu, taatnya sama orang tua, ini yang membekas kecerdasannya. Makanya yang sekarang disebut juragan kontrakan orang dulu apa orang sekarang? Orang dulu, agak ada orang sekarang disebut juragan kontrakan. Gitu. Makanya banyak orang sukses yang disebut orang dulu. Ini hari pahlawan ya, mudah-mudahan
dengan kita mengingat orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului kita, yang telah berjuang buat bangsa dan negara kita, buat agama kita. Allah jadikan beliau mujahid fisabilillah dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan tinggal kita bagaimana mempertahankan saling mendoakan yang kita maksud dalam rukun sholat itu, kita aplikasikan dalam sehari-hari. Kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan walaupun kecil, walaupun hal yang sepele, tanpa kita sadari sesungguhnya itu ibadah yang paling mudah untuk ikhlas. Dan paling mudah bisa jadi Pak, bisa jadi salam kita yang cuman assalamualaikum setiap sholat, bisa jadi itu yang bikin Allah ridho. Bukan sholat kita yang puluhan rokaat, yang ratusan rokaat, bukan dermawan kita yang ratusan juta, yang miliaran. Bisa jadi cuman sekedar salam itu kelempengan Allah lagi ridho sama kita. Kalau Allah udah ridho, apa juga ya kita mau. Jangankan diminta, baru aja kita niatin, baru aja kita pengenin, tahu-tahu. Iya, tahu-tahu ada, tahu-tahu bisa, tahu-tahu. Maaf Pak, saya juga nggak pernah ngimpi buat bisa ngajar. Gitu. Tapi karena didikan kita punya orang tua yang memang muhib, yang memang dididik kita untuk mencintai, didikan orang tua kita karena kita nggak apa-apa, yang penting lu ngaji. Sekolah penting, ngaji sangat penting. Bawa kitab, mau bisa baca kayak mau kagak kayak, gendong tuh kitab, gendong tuh Quran. Bawa Quran aja kan kalau orang dulu nggak boleh Pak begini Pak. Nggak ada orang dulu bisa dikeplak sama bapaknya, dipeluk tuh Quran. Coba anak sekarang bisa jadi Qurannya di handphone, handphonenya ditaruh di lempengan belakang. Ya kan gitu. Ya itulah, dari situ aja hanya bisa melahirkan kepinteran, tapi tanpa bisa melahirkan kecerdasan. Karena apa? Tidak ada hikmatnya terhadap ilmu, terhadap pengajar ilmu, atau tempat dia menuntut ilmu. Begitu. Jadi bersyukur bagi kita yang masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Selasa kita udah nyisihin waktu. Ya, udah nyisihin waktu di tengah kesibukan kita, walaupun sesaat, walaupun menjelang Isya. Kenapa Isya kita juga agak mundur dia Rahman, dengan harapan dapat pahala majelis taklimnya. Makanya kalau datang terlambat bagi jamaah jangan nahan diri di luar, masuk aja udah nimbrung, biar kata hatta 5 menit sekedar dengerin, duduk di majelis taklim, walau kana saatan la tamusu qalaman wala taktubu harpan khairin laka min itkin alfin rakaatin. Kalian duduk sesaat 5 menit, nggak megang buku, nggak megang pulpen, nggak nyatet satu huruf pun, lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya kita masih kasih peluang, bukan berarti Ar-Rahman atau majelis-majelis yang lain udah azan Isya itu dibablas terus, bukan. Kali aja masih ada jamaah yang wudhu duluan, antara qomat sama azan Isya itu masih mau duduk. Kita ngajak, kita udah sering doain setiap sholat berjamaah, masuk aja udah duduk nimbrung, mau dapat berapa menit kek, cuman mau dapat robana atina fid dunianya doang kek, doanya doang kek, duduk, nggak usah pakai ngucap salam adabnya. Kalau duduk terlambat di majelis nih, jangan bentang-bentang salam, apa namanya itu jadi sunnah baginda Rasul. Di tengah majelis, kita lagi majelis, ada orang masuk terlambat, kalau kita datang terlambat udah duduk aja, duduk, nggak usah ngurus harus salaman. Itu bukan adab, itu malah adab yang sia-sia. Silakan duduk nanti kalau mau nemuin guru, mau nemuin apa. Kalau udah majelis sudah selesai silakan. Bukan berarti datang terlambat assalamualaikum jadi ganggu yang lagi ngaji. Adabnya silakan duduk, ambil tempat yang kosong, simak baik-baik. Nggak perlu juga nyamperin guru cium tangan bolak-balik, agak begitu adabnya.
Kadang-kadang ada bocah-bocah atau jamaah ini remaja terutama yang nggak tahu. Ini saya kasih tahu, kali ada yang dengar remaja, jangan bentang-bentang ada Habib lagi ngajar, datang terlambat, cinta banget sama tuh Habib, betul apa enggak? Saking cintanya si Habib ini lagi ngajar, umpamanya di lekar di tengah majelis, dia datang terlambat, dia ngucap salam, assalamualaikum, terus dia nyamperin si Habib yang lagi ngajar, dia cium tangan. Ini adab yang baik apa yang buruk? Menurut pelajaran akhlak Adabul Insan kitabnya Habib Utsman dan Akhlaqul Banin itu dinyatakan su'ul adab. Makanya hati-hati nerapin adab, nerapin akhlak, bukan sebegitunya. Apapun yang namanya majelis ilmu lebih mulia dari apapun. Yang namanya kadang juga kita, Pak, mohon maaf, lagi peringatan maulid nih, kadang-kadang lagi baca maulid, yang kita baca maulid nih, yang kita nih nyerempet dikit soal akhlak, soal adab, yang kita baca maulid, riwayat maulid agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang penceramah, orang pada berdiri, kebanyakan orang pada berdiri ngelayanin penceramah, katanya mau ngormatin Nabi dengan bikin maulid. Siapapun yang datang lagi baca maulid, terusin baca maulidnya, nggak perlu cium tangan sama penceramah. Penceramahnya juga jangan tegopo-gopo amat, duduk di tempat yang sudah disediakan. Nanti selesai maulid, selesai mahlul qiyam, baru semulia apa si penceramah dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab yang perlu dilurusin. Kadang-kadang kita lagi baca maulid, penceramah datang udah buyar, kita kagak. Padahal afdolnya maulid ketika baca sholawat sampai mahlul qiyam, di situ afdolnya peringatan maulid, bukan di ceramahnya. Kalau mau ceramah ngaji, baru dapat ilmu. Begitu, Pak. Itu hanya menghidupkan syiar Islam untuk ceramahnya. Kalau kita mau memperingati maulid, contoh akhlak Rasulullah dari awal sampai akhir peringatan itu pakai akhlak, pakai adab. Saya juga perokok, Pak. Cuman kalau ketika kita lagi baca maulid sebelum qiyam selesai, saya nggak akan berani ngerokok. Gitu. Ini kadang-kadang, mohon maaf lahir batin, ada teman-teman juga gitu. Istilahnya katanya guru, katanya ustadz. Tapi ketika maulid berlangsung dia enak lepas kelepus, belum qiyam. Iya, saya doyan rokok, saya akuin saya doyan rokok. Tapi kalau kita mempraktekkan adab ketika dikumandangkan sholawat baginda Rasul, itu momennya perayaan maulid, matiin dulu rokok. Ntar kelar qiyam, bebas dah tuh. Orang lagi sambutan, orang lagi ceramah, terserah yang pada doyan rokok gitu. Kalau sebisa mungkin panitia juga sama, ketika maulid jangan bagiin konsumsi. Kagak, repot banget. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Itu hakikat peringatan maulidnya, hanya dijadikan seremonial. Makanya alhamdulillah kalau kita mau ngadain maulid, mau bagiin konsumsi snack, begitu jamaah datang ya bagiin. Kan belum mulain tuh, dah duduk rapi, mulain tawasul, mulain tahlil, mulain ratib, umpamanya pakai baca ratib sampai dengan qiyam, tidak ada kegiatan lain kecuali mengikuti pembacaan itu dan mendengarkan. Baru setelah itu baru mau ngapain, mau bagaimana silahkan. Namanya kita berkhidmat kepada Rasulullah dalam peringatan maulid. Kita paling enggak sudah mempraktekkan adab yang dituntun oleh para ulama terdahulu. Makanya maulid sekarang kayaknya, mohon maaf lahir batin, sirnya itu kurang, Pak. Atsarnya itu kurang. Karena cuman indah-indahan, cakep-cakepan seni membaca riwayat.
tapi nggak ngerti yang dibaca itu riwayat Maulid Nabi, bener ngertinya cuma sampai di situ, tapi tidak memaknai. Kalau orang dulu baca Maulid sampai keluar air mata, qiyam sampai gerujuk tuh air mata, kan begitu. Ya, mudah-mudahan dengan kita lebih belajar, kita saling ingetin, dan rukun yang 13 itu ini disimpulkan oleh para ulama terbagi jadi 3 yang wajib kita kerjakan dalam sholat: rukun qalbiyah, rukun qauliyah, dan rukun fi'liyah. Kalau qauliyah yang dikatakan, yang diucapkan, diantaranya membaca Fatihah, terus membaca tasyahud akhir, itu rukun qauliyah, wajib, tidak boleh salah dari bentuk tanda baca maupun yang lainnya, mahrojnya itu jangan salah. Kalau rukun qauliyah itu mutlak, baca sholawat, rukun qauliyah. Kalau rukun fi'liyah, gerakannya yang tidak boleh salah. Rukun fi'liyah contohnya ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Nah, itu rukun fi'liyah. Yang kita harus perhatikan adalah ketika melakukan gerakannya kalau rukun fi'liyah. Kalau rukun qauliyah yang perlu kita rapikan adalah pada saat kita membaca. Terus bagaimana rukun qauliyah itu dibaca hanya dalam hati, tidak sah Pak, minimal ada gerakan bibir atau paling tidak kuping kita sendiri dengar. Standarnya seperti itu, syaratnya seperti itu. Ketika rukun qauliyah baca Fatihah, walaupun sholatnya adalah sir, juhur, minimal bibir kita gerakin, nggak bisa diem mingkem. Itu pertanda kita lagi baca. Nggak perlu kencang juga kalau sir. Itu maghrib kita sendiri nggak perlu juga sampai kencang-kencang banget kayak orang berlima, minimal kuping kita dengar. Itu kalau di rukun qauliyah syarat sahnya. Wallahu a'lam bishawab.